Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Freddy Sudaryanto. Seperti biasa di kasus Jalan Cagak Subang. Subuh ini menjelang sahur atau sebentar lagi sahur. Dulu saya pernah berpikiran begini, bahwa apa yang menyebabkan jejak-jejak di TKP itu hilang. Apakah mungkin ada seseorang yang mengerti tentang penghilangan jejak? Apakah mungkin ada orang yang ikut eh, ke dalam TKP dipanggil oleh pelaku untuk ikut serta dalam proses penghilangan jejak, terutama penghilangan jejak-jejak yang bersifatnya sidik jari dan lain sebagainya, ya, seperti itu. Nah, kalau kita lihat rekonstruksi yang pernah saya lihat di kembali lagi pada saat press conference, ya, yang dilakukan oleh Kabid Humas Polda Jabar, Bapak Kombes Pol Ibrahim Tompo, pada saat saya waktu ikut melihat di proses press conference itu, ada beberapa, ya, sekali lagi ada beberapa foto yang memang dipersilahkan kepada media untuk meliputnya. Dan di sana saya melihat ada beberapa adegan, ya, uh, yang dilakukan oleh kedua tersangka, oleh beberapa tersangka maksud saya. Ada saudara Ramdhanu, Bapak Yosef, Ibu Mimin, Abi dan Arigi. Tapi kalau Ibu Mimin saya tidak melihat, ya. Atau memang belum terlihat sama saya. Tapi yang terlihat cuma ada Ramdhanu, Pak Yosef, Abi dan Arigi. Ada uh, jadi saya sekarang terbuka, ya, terbuka. Dalam artian terbuka bahwa oh, siapa sebenarnya yang menghilangkan jejak, gitu ya. Maaf sebentar, saya lagi sambil ini. Siapa sebenarnya yang menghilangkan jejak? Jadi ada suatu reka adegan proses di mana ada mencipratkan air ke darah yang ada di sana. Dan di sana juga saya melihat ada apa namanya, proses di mana saudara Ramdhanu pengen pulang sebenarnya. Jadi di jam-jam subuh itu, kalau masih gelap lah, ya, saudara Ramdhanu itu pengen pulang. Ini sekali lagi saya bicara versi Ramdhanu, ya. Saya bicara versi Ramdhanu. Kenapa saya mengatakan versi Ramdhanu? Karena versi Pak Yosef berbeda. Versi Ibu Mimin berbeda, versi Abi dan Arigi berbeda. Jadi saya sekarang bicara versi Ramdhanu yang menjelaskan tentang rekonstruksi kejadian seperti itu. Dan itu kan sudah di P21 kan, dan berarti kalau sudah P21, apa yang terjadi di rekonstruksi adalah benar. Secara tidak langsung begitu, ya. Secara tidak langsung bahwa sudah P21, ya secara tidak langsung sudah benar kalau begitu. Ya, tinggal nanti pembuktiannya di pengadilan. Seperti apa? Apakah memang benar-benar itu adalah nyata dan kebenarannya bisa di apa namanya? Bisa di apa namanya? Bisa ditentukan. Ya, tentu hakim yang akan menilai. Kembali lagi kepada masalah sana. Jadi di sana ada proses Ramdhanu itu selalu mengikuti instruksi dari Pak Yosep. Jadi pada saat Ramdhanu ada pengen pulang, meminta izin kepada Pak Yosep, minta pulang. Kata Pak Yosep, jangan dulu pulang. Jadi tolong bantu untuk mencipratkan air ke darah yang ada di beberapa tempat. Salah satunya di pintu masuk ruang tamu depan, ya, terus juga di karpet yang di tengah yang ada darahnya, yang tempat ada pengeksekusian Ibu Tuti di sana, almarhumah. Jadi banyak darah di karpet situ. Ada keterangannya bahwa pada saat dilakukan di eksekusi kepada Kening, almarhumah masih berdiri waktu itu, ya. Pada saat ditebaskan ke uh, Kening itu masih berdiri almarhumah, masih melihat ke kiri ke kanan gitu. Jadi pada saat gitu nggak langsung jatuh ke bawah, tapi masih berdiri dengan mengeluarkan suara gerangan, gitu ya, gerangan itu. Jadi tidak langsung roboh, tetapi masih melihat ke kiri ke kanan kepalanya, dan robohnya itu didorong bahunya dan jatuh ke sofa, ya.
Di Sopa masih ada pergerakan dan ada pengeksekusian selanjutnya. Nah, berarti di bawahnya situ banyak sekali darah. Nah, kita tidak tahu. Kalau dulu saya pernah lihat bahwa di beberapa media bahwa di tempat tidur juga banyak darah di sana. Ya. Tetapi proses pengeksekusian adalah di ruang sopa, di ruang tengah, dekat sopa. Nah, nanti ini akan lebih jelasnya nanti di proses pengadilan seperti apa. Darah siapakah yang ada di tempat tidur itu, yang sempat menyiprat ke dinding juga, itu nanti akan juga lebih jelas di pengadilan. Nah, kembali lagi bahwa Ramdhanu meminta izin kepada Pak Yosef untuk pulang. Tapi di saat datang Pak Yosef, ciprat-cipratkan dulu airnya ke darah yang ada saya sampaikan, di depan pintu dan di karpet. Setelah itu Ramdhanu selesai bilang lagi, Pak Hoyong Uy, Mang Hoyong Uy hatu Mang. Jadi anginnya Emang ke Pak Yosef tuh. Mang Hoyong Uy hatu, cek sekali lagi katanya gitu. Disuruh cek sekali lagi. Danu mengikuti lagi instruksi dari Pak Yosef. Artinya di situ ada kita lihat bahwa ada instruksi dari Pak Yosef dan Ramdhanu mengikuti. Ada proses apa ya, kalau saya bilang ada perintah gitu. Perintah untuk melaksanakan tugas yang dilaksanakan oleh Pak Yosef. Apa yang menyebabkan Ramdhanu mengikuti terus perintah Pak Yosef? Sekali lagi saya bicara ini adalah versi Ramdhanu ya. Mengikuti terus perintah Pak Yosef. Dan ini prosesnya proses pengeksekusian. Apakah ada ketakutan dari saudara Ramdhanu dengan tekanan-tekanan yang diberikan oleh Pak Yosef? Ini sebenarnya dilematik untuk kita bahas, karena kembali lagi bahwa kita nanti akan tahunya di pengadilan apa yang menyebabkan saudara Ramdhanu mau ikut serta di dalam proses itu. Ya, dan kenapa juga Pak Yosef membawa Ramdhanu dalam proses pengeksekusian ini. Ini sebenarnya juga yang dilematik. Pertanyaannya adalah kenapa Pak Yosef mengajak Ramdhanu dan kenapa juga Ramdhanu mengikuti proses, keinginan Pak Yosef. Apakah Pak Yosef mengiming-imingi sesuatu kepada saudara Ramdhanu? Nah, ini juga nanti akan kita minta penjelasan juga nanti tentunya di pengadilan ya. Apakah ada pertanyaan ke arah sana? Apa yang menjadikan saudara Ramdhanu kok mau gitu loh di proses ini? Ya, ada pertanyaan kenapa kok Ramdhanu tidak kabur? Nah, ini kan nanti kita lihat saja di pengadilan seperti apa ya proses-prosesnya ini. Nah, di sana ada proses itu, bahwa ada proses Ramdhanu meminta izin pulang, tetapi disuruh menciprat-cipratkan dulu air ke dalam darah di lantai yang ada darahnya. Ada proses penghilangan jejak. Saya cuma berpikiran begini, bahwa di sana ada yang sangat kerja keras sekali proses. Makanya dari jam 12 malam, katakan ya jangan jam 12, berarti prosesnya dia katakan jam 12 lah, jam 12 sampai jam 6. Begitu panjang. Dulu kita sempat berbicara masalah itu ya. Kok ini kronologis begitu panjang ya. Sampai jam 6 pagi ya. Ternyata ada proses pembersihan di dalam TKP itu, proses pembersihan. Nah, cuman saya gini, di sana kan ada beberapa orang ya, 5 orang. Ramdhanu memegang gayung, Ramdhanu memegang ember, itu kan pasti ada sidik jari dong di gayung dan di ember situ dong. Kemudian beberapa orang memegang golok, memegang stick golf ya. Stick golf mungkin nanti megangnya dari tempatnya atau gini. Atau ada mereka megang-megang, apakah di sana masa tidak ada megang gitu. Dan kita juga harus cari tahu apakah mereka di sana semua memakai sarung tangan apa tidak. Ya. Kalau dilihat sih di rekonstruksi tidak ada memegang sarung tangan. Ya. Ramdhanu, Pak Yosef tidak memakai sarung tangan di sana. Artinya banyak yang dipegang sebenarnya di sana. Nah, apakah dalam waktu jam 12 sampai jam 6 mereka sempat menghilangkan semua jejak-jejak tangan itu? Ya kan pasti
Ya, dari sekian jam itu apakah tidak ada mereka memegang-megang apa di sofa pada saat terjadi nempel ke sofa, ya. Ya memang jelas kenapa jadi kita sekarang bisa tahu jawaban kenapa kedua almarhumah dimandikan ya, diguyur pakai air ya, diberi sabun gitu kan. Ya mungkin karena itu tadi bahwa ada proses-proses penempelan tangan itu kepada badan ya, sehingga ada menggotong juga sampai ke mobil. Nah, di mobil juga ada ember biru. Ember biru itu mungkin bisa saja untuk kembali membersihkan. Cuman waktu direka adegan kita tidak melihat apakah ada proses pembersihan, tidak di di proses rekonstruksi itu. Tapi ya kembali lagi bahwa kalau kita lihat kronologis itu adalah memang Ramdhanu dalam proses perintah dari Pak Yosep. Ya, seperti itu. Ini misteri, bukan misteri lagi, sudah jelas terbuka, cuman kita akan pengen melihat kejelasannya nanti di pengadilan. Apa yang menyebabkan ini semua terjadi? Motif yang sebenarnya apa? Apa memang gara-gara spontanitas? Gara-gara minta uang, ya, karena ada proses mau masuk ke kamar? Apakah eh, apa namanya? Ada perencanaan? Ini pun kita masih bertanya-tanya, tetapi jelas 340 di depan muka ini. Ya, 340. Sebenarnya gini ya, kalau memang ini apa namanya nanti di pengadilan akan begitu berat menentukan dari pihak hakim. Kenapa? Karena kalau misalkan benar bahwa benar apa yang disampaikan oleh saudara Ramdhanu, sedangkan Pak Yosep tidak kooperatif, misalkan katakanlah kalau kata Kabid Humas Polda Jabar itu tidak kooperatif katanya ya, artinya tidak, malah mengatakan tidak ada di sana. Ini kan jelas ini sudah, kalau misalkan kena jelas keputusan hakim, kita sudah membayangkan apa keputusan hakim. Kalau memang benar ya apa nantinya bahwa kejadiannya seperti itu gitu ya. Ada alat bukti yang betul-betul memperlihatkan kejelasan itu ya, udah P21. Ya kan ini berat ini nanti ya. Apakah ini berbentuk angka atau huruf nanti? Ya kalau angka itu kan 1, 2, 3 ya, sampai 20. Kalau huruf kan bisa M, bisa segala macam gitu kan. Nah ini kan berat semua. Tapi apa yang ya ini kita tidak tahu nih apa yang bisa ada di pikiran. Ya kita tidak tahu seperti apa yang ada di pikiran Pak Yosep, bahwa atau memang benar Pak Yosep tidak ada di sana. Semua saya hanya membayangkan begini. Bagaimana nanti kerja daripada pihak kejaksaan, terutama jaksa penuntut umum ya. Ya jelaslah 2 tahun berlalu pasti kan memang menentukan alat bukti itu kan yang susah, karena tidak ada 2 alat bukti yang kuat, sehingga proses 2 tahun itu tidak bisa ditentukan tersangka sebelum ada pengakuan dari saudara Ramdhanu. Itu udah jelas-jelas kan, 2 tahun belum ditentukan tersangka diakibatkan belum ada 2 alat bukti. Munculnya alat bukti setelah ada pengakuan dari saudara Ramdhanu. Artinya bisa dibayangkan sekarang proses 2 tahun itu kan alot. Bagaimana bisa membawakan alat bukti? Nah ini juga pihak JPU nanti, saya hanya bisa membayangkan nanti pihak JPU ya, apakah ada keberatan dari pihak JPU, akan ada tugas berat dari pihak JPU nanti di persidangan. Ya taruhannya harga diri nanti, harga institusi dan lain sebagainya dipertaruhkan di sana. Akan sangat luar biasa ini pertarungan nanti di pengadilan. Terutama Pak Rohman Hidayat nanti sebagai kuasa hukum dari Pak Yosep yang akan mungkin mencecar semua ini. Dan saudara Ramdhanu juga akan menghadapi ini semua nanti. Ini betul-betul sangat pertandingan-pertandingan yang akan begitu sengit ya. Kita sudah membayangkan bakal sengit nanti
pertandingan di pengadilan nanti seperti apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sahur dan menjalankan ibadah puasa. Semoga kita diberikan kelimpahan rezeki dan kebarokahan di menjalankan ibadah puasa ini dan tetap istiqomah. Doakan terus kedua almarhumah agar senantiasa dilapangkan kuburnya, ditelangkan kuburnya, kurangi siksa kuburnya dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.